Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh perjuangan dan air mata, tentang seorang anak SMA bernama Raka, yang sering diejek karena tubuhnya gemuk, dihina dan dibully oleh teman-temannya. Namun akhirnya mampu membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit, berjuang, dan membuat orang tuanya bangga. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah ya. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi, supaya kalian selalu dapat update setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Suara peluit guru olahraga terdengar nyaring, memecah udara pagi yang masih dipenuhi embun. Lapangan sekolah yang berdebu tampak ramai, penuh dengan teriakan dan tawa riuh para siswa. Di tengah keramaian itu, Raka berdiri dengan seragam olahraga yang tampak kebesaran. Kaos putihnya sudah basah di bagian punggung karena keringat, meski baru saja pemanasan dimulai. Nafasnya tersengal-sengal, wajahnya merah padam. Kedua tangannya bertumpu pada lutut, seperti orang yang baru saja menempuh perjalanan jauh, padahal ia hanya baru berlari setengah putaran. Lihat tuh, bola guling kelelahan. Celetuk seorang anak dari barisan depan sambil menunjuk Raka dengan tawa lebar. Seketika sekelompok siswa lain tertawa terbahak-bahak, beberapa bahkan menirukan gerakan guling sambil menunjuk ke arahnya. Raka hanya bisa menunduk. Bibirnya bergetar menahan kata-kata yang ingin ia keluarkan. Matanya basah, tapi ia cepat-cepat mengusap keringat di wajahnya, berpura-pura agar air mata itu tak terlihat. Guru olahraga, Pak Hendra, meniup peluit sekali lagi. Ayo, putaran kedua, jangan ada yang berhenti. Suaranya lantang, tapi matanya sempat melirik ke arah Raka. Ada sorot kasihan di sana, namun sang guru memilih untuk tidak mengomentari, seolah membiarkan Raka menghadapi ujian yang lebih besar daripada sekadar lari mengelilingi lapangan. Raka mencoba kembali melangkah. Kakinya berat, seolah setiap langkah menancapkan jarum ke dalam betisnya. Napasnya berbunyi keras, seperti peluit bocor yang tak pernah berhenti. Teman-temannya yang lain sudah jauh di depan, beberapa bahkan sengaja memperlambat lari mereka ketika melewati Raka hanya untuk berkata, "Ayo dong, gendut, lari sedikit lagi, masa kalah sama cewek?" Tawa lagi. Ledakan tawa itu membuat Raka ingin menghilang dari lapangan, ingin berlari bukan untuk menyelesaikan putaran, tapi untuk menjauh dari semua mata yang melihatnya sebagai bahan hiburan. Seorang teman sekelasnya, Rian, berlari di samping Raka sejenak. "Kamu kenapa sih, Rak? Udah, berhenti aja kalau nggak kuat," katanya dengan nada setengah mengejek, setengah iba. Raka hanya menggeleng, menggertakkan giginya. Aku bisa," jawabnya lirih, meski suaranya lebih terdengar seperti bisikan yang tenggelam oleh suara langkah sepatu berderap di tanah lapangan. Langkah demi langkah, Raka bertahan. Setiap kali ia hendak berhenti, suara tawa itu kembali menghantam telinganya, menusuk hatinya. Ia ingin membalas, ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Yang ia lakukan hanyalah terus menunduk, terus berjalan, walau sudah bukan lagi berlari. Matahari semakin tinggi, menyinari wajah Raka yang kini penuh keringat bercampur debu. Dari kejauhan, suara peluit berbunyi lagi. "Cukup." Semua kumpul, perintah Pak Hendra. Siswa-siswa lain berlari mendekat, sebagian masih bercanda, sebagian lain menertawakan sisa-sisa kepayahan Raka. Saat semua berkumpul, ada satu suara terdengar jelas. "Rak, kalau lari nggak kuat, nggak usah ikut. Nanti lapangan kita rusak karena gempa." Suara itu diikuti ledakan tawa keras yang membuat Raka menunduk makin dalam. Ia menggenggam ujung kaosnya, menekannya kuat-kuat ke perutnya, seolah ingin menyembunyikan bagian tubuh yang menjadi bahan olokan itu. Pak Hendra sempat berdehem keras, seakan ingin menegur, tapi akhirnya hanya berkata singkat, "Diam, tidak ada yang lucu." Namun semua sudah terlanjur, dan suara ejekan itu sudah terpatri dalam ingatan Raka. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, hampir tanpa suara, "Suatu hari, kalian akan lihat aku bukan bahan tertawaan lagi." Namun ia sendiri tak tahu bagaimana caranya, tak tahu kapan waktunya.
Yang ia tahu saat itu hanyalah rasa sakit yang menekan dadanya lebih kuat daripada sesak napas karena berlari. Dan ketika bel sekolah berbunyi tanda pergantian jam pelajaran, Raka berjalan meninggalkan lapangan dengan langkah berat, seolah membawa beban yang tak terlihat di pundaknya. Ia tidak menoleh ke belakang, tak ingin melihat wajah-wajah yang baru saja membuatnya ingin menghilang dari dunia. Tapi jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang berbeda. Ada bara kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk menyalakan sesuatu yang akan tumbuh besar suatu hari nanti. Raka belum tahu. Tapi langkah beratnya dari lapangan itu adalah langkah pertama menuju sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Malam itu, kamar Raka terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu belajar di sudut meja hanya memancarkan cahaya kuning redup, cukup untuk menerangi buku-buku yang terbuka namun tak pernah disentuh. Jam dinding berdetak pelan, menambah sepi yang menggantung di udara. Di ranjang, Raka berbaring telentang dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit. Pikirannya sibuk, suaranya tertahan di dalam dada. Ia memutar ulang kejadian siang tadi di lapangan. Tawa teman-temannya masih terngiang di telinga, jelas sekali, seperti gema yang tak mau berhenti. Kata-kata, bola guling, gempa, dan semua ejekan itu kembali menusuk, berputar-putar hingga membuat dadanya sesak. Perlahan, matanya terasa panas, lalu air mata jatuh melewati pelipisnya. Ia cepat-cepat mengusap dengan punggung tangan, seakan malu menangis meski tak ada seorang pun yang melihat. "Kenapa aku begini?" gumamnya lirih. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Ia menoleh ke arah cermin kecil di meja belajar. Wajah bulatnya terpantul dengan rambut yang acak-acakan karena keringat yang belum sempat ia bersihkan. Matanya bengkak, pipinya merah. Ia menatap dirinya lama, lalu menghela napas panjang. Apa aku memang ditakdirkan jadi bahan tertawaan? Pintu kamar diketuk pelan. Suara ibunya terdengar dari luar. "Raka, sudah makan? Ibu taruh nasi di meja ya, jangan lupa dimakan." Suaranya lembut, penuh kasih sayang, tapi ada nada cemas di dalamnya. Raka buru-buru mengusap wajah dengan selimut, lalu menjawab cepat, "Iya, Bu, nanti aku makan." Hening kembali. Raka duduk di tepi ranjang, menunduk, jemarinya meremas ujung celana olahraga yang masih ia kenakan sejak siang. Dalam hati, ia ingin bercerita pada ibunya tentang ejekan yang ia terima, ingin berteriak bahwa ia lelah menjadi sasaran tawa. Tapi bibirnya terkunci. Ada rasa takut, takut ibunya ikut sedih, takut dianggap lemah. Ia mengambil buku tulis kosong dari meja, lalu membuka halaman pertama. Dengan tangan gemetar, ia menulis satu kalimat, "Aku ingin berubah." Ia menatap tulisan itu lama sekali, seakan-akan kalimat itu adalah sesuatu yang asing. Bibirnya bergetar, lalu ia berbisik pelan, "Tapi, bisakah aku?" Hatinya diliputi rasa ragu. Di satu sisi, ia ingin membuktikan pada semua orang bahwa mereka salah. Tapi di sisi lain, suara-suara ejekan itu begitu kuat, menekan, membuatnya percaya bahwa ia tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Ia meremas buku itu, menekannya ke dada, lalu berbaring lagi. Air mata kembali jatuh, kali ini tanpa ia tahan. Suara tangisnya kecil, tertahan, hanya terdengar sebagai isakan yang terputus-putus. "Aku capek," katanya lirih, "aku capek ditertawakan." Di luar kamar, ibunya berdiri menempelkan telinga ke pintu. Ia mendengar suara lirih anaknya, meski tak jelas. Ada rasa perih di hatinya, tapi ia memilih tak masuk. Ia tahu Raka sedang melawan perasaan sendiri, dan kadang yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa diam-diam agar anaknya kuat menghadapi dunia. Jam dinding terus berdetak. Raka menutup matanya rapat-rapat, mencoba tidur, tapi bayangan ejekan itu tak juga hilang. Malam terasa panjang, dingin, dan menusuk hati. Dan saat kantuk akhirnya datang, satu kalimat berulang-ulang memenuhi kepalanya, "Aku ingin berubah, aku harus berubah." Namun Raka belum tahu, perubahan itu akan menuntut lebih banyak air mata, lebih banyak sakit, dan lebih banyak keberanian daripada yang pernah ia bayangkan. Hari itu, matahari siang terasa terik sekali. Lapangan sekolah penuh debu, anak-anak SMA berlarian, sebagian tampak semangat, sebagian lain bercanda sambil menunggu giliran. Raka, seperti biasa, tertinggal jauh di belakang.
Nafasnya berat, keringat mengalir deras dari pelipis ke dagu, lalu menetes ke tanah. Ia memegangi perutnya, mencoba menahan rasa mual yang datang. "Rak, ayo cepat. Masih jauh tuh garis finish," teriak seorang teman dengan nada mengejek. Suara tawa terdengar lagi, riuh, menusuk telinganya. Raka menggertakkan gigi, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk melawan. Ia hanya menunduk dan terus menyeret langkah. Peluit panjang terdengar. Pak Hendra, guru olahraga, mengangkat tangannya dan berseru, "Cukup, kumpul semua di tengah lapangan." Anak-anak segera berhamburan ke arah tengah. Sebagian masih tertawa, sebagian lain sibuk mengelap keringat. Raka datang paling akhir, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Saat semua siswa duduk bersila, Pak Hendra berjalan ke depan mereka. Suaranya tegas, "Kalian tahu kenapa saya suruh lari berputar-putar? Bukan sekadar untuk olahraga, tapi untuk melatih daya tahan kalian, bukan cuma badan, tapi juga pikiran." Ia menatap satu persatu murid, lalu matanya berhenti sebentar pada Raka. Bibir Raka menegang. Ia merasa sorotan itu hanya mempermalukannya lagi. Ia menunduk, menggenggam erat ujung celananya, mencoba menyembunyikan tangannya yang bergetar. Pak Hendra kemudian melanjutkan, "Hidup itu nggak selalu mudah. Kadang orang lain akan meremehkan kita, bahkan menertawakan kita. Tapi, kalau kalian mau berubah, satu hal yang harus kalian lakukan adalah jangan lari dari diri sendiri. Hadapi, terus hadapi." Kata-kata itu masuk ke telinga Raka, menancap dalam di hatinya. Ia menelan ludah. Ada sesuatu yang berbeda dengan kalimat itu. Entah mengapa, rasanya seperti ditujukan khusus padanya. Teman-temannya tidak begitu memperhatikan. Sebagian hanya mengangguk sambil bercanda kecil. Tapi Raka diam. Matanya perlahan terangkat, menatap guru yang kini berjalan pergi meninggalkan lapangan. Hatinya bergetar, seakan ada pintu yang baru saja terbuka. Sepulang sekolah, Raka berjalan pelan melewati lorong kelas. Suasana sekolah sudah mulai sepi, hanya tersisa suara langkah kaki dan burung-burung di pepohonan. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah lapangan yang kini kosong. Bayangan dirinya yang terengah-engah siang tadi muncul kembali di benaknya. "Aku harus berhenti lari dari diriku sendiri," gumamnya lirih. Bibirnya gemetar, tapi ada sedikit senyum yang muncul. Senyum tipis, samar, yang jarang sekali ia tunjukkan. Di rumah, malam itu, ia duduk lama di tepi ranjang. Buku catatan yang kemarin ia tulis kembali ia buka. Ia menambahkan satu kalimat di bawahnya, "Mulai besok, aku akan berlari, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri." Tangannya bergetar saat menulis, tapi kali ini bukan karena takut. Ada semangat kecil yang tumbuh, seperti bara api yang baru disulut. Ia tahu, jalannya tidak akan mudah. Ia tahu, tubuhnya lemah, napasnya cepat habis, dan ejekan itu pasti tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Raka merasa ia punya alasan untuk bangkit. Jam weker tua di meja belajar berdering nyaring pukul 5 pagi. Suaranya memecah kesunyian rumah kecil itu, membuat Raka terbangun dengan mata masih berat. Ia sempat menatap lama ke langit-langit, bertanya dalam hati apakah ia benar-benar sanggup melakukannya. Tubuhnya terasa pegal dari aktivitas olahraga kemarin. Tapi kalimat yang ia tulis semalam di buku catatannya terngiang kembali, "Mulai besok, aku akan berlari." Dengan berat hati, ia bangkit. Ia mengenakan kaos lusuh berwarna abu-abu, celana training yang sudah mulai longgar di pinggang, dan sepasang sepatu olahraga murahan dengan sol yang sedikit terkelupas. Ia menatap dirinya sebentar di cermin. Wajahnya masih mengantuk, mata sembab, tapi di balik semua itu ada tekad samar yang menyala. Ketika ia membuka pintu rumah, udara subuh langsung menyambutnya. Dingin, menusuk kulit. Jalan kampung masih sepi. Lampu-lampu rumah beberapa tetangga belum padam, anjing menggonggong pelan di kejauhan, dan embun menempel di daun-daun pisang di tepi jalan. Raka menarik napas panjang. Udara subuh itu terasa asing, tapi juga menenangkan. Ia mulai berlari pelan. 1 langkah, 2 langkah, sepatu murahan itu berderap di jalan aspal yang basah. Nafasnya sudah terasa berat padahal baru beberapa meter. Astaga, bahkan baru mulai sudah begini, gumamnya lirih sambil menepuk dadanya sendiri.
Tapi ia tidak berhenti. 10 langkah berikutnya, napasnya makin kacau. Dadanya seperti ditekan, kakinya berat, dan pelipisnya mulai berkeringat. Ia terhuyung sedikit, lalu berhenti di tepi jalan. Kedua tangannya menahan lutut, tubuhnya membungkuk, mulutnya terbuka mencari udara. "Apa aku beneran bisa kayak gini setiap hari?" katanya lirih. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pagar sebuah rumah. "Raka, lari pagi jam segini?" Itu suara Pak Jaya, tetangga yang sudah tua, berdiri sambil menenteng ember berisi air. Raka menoleh sebentar, wajahnya merah karena malu. "Iya, Pak, coba aja," jawabnya dengan nafas tersengal. Pak Jaya tertawa kecil. "Bagus, bagus. Jarang anak seusiamu mau bangun pagi buat olahraga. Teruskan, nak." Ucapan sederhana itu entah kenapa membuat dada Raka sedikit lebih ringan. Ia mengangguk pelan, lalu kembali melangkah, meski tubuhnya masih protes. Kali ini ia mencoba mengatur napas. Tarik, buang, tarik, buang. Ia menggumamkan pola itu seperti mantra. Langkahnya tetap berat, tapi sedikit demi sedikit ia bisa menambah jarak. Setiap kali ingin berhenti, wajah-wajah teman yang menertawakannya di lapangan sekolah muncul di kepalanya. Tawa itu keras, menyakitkan, tapi juga menjadi bahan bakar. "Aku harus buktikan mereka salah," katanya pada dirinya sendiri. Setelah hampir 10 menit, ia berhenti lagi di bawah pohon besar di ujung jalan kampung. Tubuhnya gemetar, keringatnya mengalir deras, dan jantungnya berdetak kencang seperti hendak meloncat keluar. Ia bersandar di batang pohon, menutup mata, lalu berkata dengan suara serak, "Hari pertama, berhasil." Ia tersenyum kecil, meski wajahnya pucat. Senyum itu berbeda. Ada rasa puas di balik kelelahannya. Hari-hari berikutnya tidak semudah yang Raka bayangkan. Setiap subuh ia bangun lebih awal, berlari di jalanan sepi kampung, menantang dinginnya udara dan berat tubuhnya yang masih terasa seperti beban. Tapi tubuh manusia punya batas, dan Raka seringkali dipaksa merasakannya. Suatu pagi, saat baru menempuh setengah putaran, langkahnya goyah. Kakinya terkilir saat menginjak batu kecil yang tersembunyi di jalan. Ia terjatuh keras, lututnya lecet, darah menetes perlahan. Ia mengadu pelan, meringis sambil mencoba bangkit. Nafasnya masih tersengal, keringat bercampur debu menempel di wajahnya. Ia duduk di tepi jalan, menahan sakit di kakinya, lalu bergumam lirih, "Apa gunanya semua ini? Aku nggak akan pernah bisa jadi seperti mereka." Tiba-tiba, suara motor tua terdengar mendekat. Seorang bapak penjual sayur berhenti di dekatnya. Raka, kenapa? Nak, jatuh ya?" tanyanya dengan nada khawatir. Raka buru-buru menggeleng, meski wajahnya jelas menahan sakit. "Enggak, Pak, cuma kepleset. Enggak apa-apa." Bapak itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Kalau jatuh, ya bangun lagi. Itu kuncinya. Jangan berhenti di jalan cuma gara-gara luka kecil." Ia kemudian menyalakan motornya lagi dan berlalu. Kata-kata sederhana itu terdengar ringan, tapi bagi Raka, kalimat itu terasa berat dan dalam, menggema di kepalanya. Sore harinya, di kamarnya, ia duduk termenung sambil mengompres kakinya dengan handuk basah. Ibunya masuk pelan, membawa segelas susu. "Raka, kamu kenapa? Nak, kok kaki sampai luka begini?" Raka terdiam. Ingin rasanya ia jujur, menceritakan semua tentang ejekan, tentang lari subuhnya, tentang sakit yang ia tahan. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia hanya berkata singkat, "Cuma jatuh, Bu." Ibunya duduk di sampingnya, menatapnya penuh kasih. "Kamu itu anak kuat. Jangan gampang menyerah, ya. Ingat, ibu cuma punya kamu. Jadi, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh." Ucapan itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia menunduk, menatap kakinya yang masih berbalut luka. Dalam hati, ia berkata, "Kalau ibu percaya aku kuat, aku nggak boleh berhenti." Air mata menggenang di matanya, tapi kali ini bukan karena sakit atau ejekan. Air mata itu muncul karena tekad yang tumbuh perlahan. Malamnya, ia kembali membuka buku catatan kecilnya.
Halaman demi halaman penuh coretan singkat. Hari pertama, berat. Hari kedua, hampir menyerah. Hari ketiga, jatuh. Ia menambahkan satu kalimat baru di bawah semuanya. Besok aku harus bangkit. Harus. Esoknya, dengan lutut yang masih perih, Raka kembali berdiri di jalan kampung. Nafasnya dalam, matanya menatap lurus ke depan. Ia tahu akan sakit, ia tahu akan sulit. Tapi ia juga tahu satu hal. Kalau ia berhenti, semua usaha kemarin akan sia-sia. Hari kelulusan akhirnya tiba. Aula sekolah dipenuhi siswa-siswi yang mengenakan seragam putih abu terakhir kalinya. Beberapa menambahkan syal atau pita kecil di seragamnya, tanda sukacita yang mewarnai suasana. Tawa, canda, dan teriakan kegembiraan bergema, bercampur dengan musik dari pengeras suara yang sedikit pecah. Aroma bunga melati dari karangan ucapan selamat memenuhi ruangan. Semua tampak meriah, kecuali Raka yang duduk di pojok kursi barisan belakang, menatap ke depan dengan wajah yang datar. Ia mengenakan seragam yang sudah disetrika rapi oleh ibunya pagi itu. Rambutnya disisir sederhana, sepatu yang sudah mulai pudar warnanya ia poles seadanya agar tampak bersih. Dari jauh, ia tampak seperti siswa biasa, tapi hatinya tidak tenang. Ia merasa seperti orang asing di tengah pesta. Lihat tuh si Raka, bisik salah satu temannya sambil menunjuk ke arahnya. Nggak berubah-berubah. Lulus pun tetap kayak dulu, masih aja si gendut kelas. Suara itu diikuti tawa kecil yang disamarkan, tapi cukup terdengar. Raka mendengarnya jelas. Dadanya mengencang, tapi ia pura-pura tak peduli. Di barisan depan, kelompok siswa lain berfoto-foto, saling menuliskan pesan di seragam dengan spidol warna-warni. Ada yang berteriak gembira, ada yang menangis karena berpisah dengan teman dekat. Semua sibuk dengan kebahagiaan masing-masing. Raka duduk sendiri, menggenggam buku kelulusan di tangannya erat-erat, seakan itu satu-satunya yang ia punya. Tiba-tiba, seorang teman sekelas, Dinda, mendekat. Dinda bukan sahabat dekat, tapi juga bukan orang yang pernah mengejeknya. Dengan senyum lembut, ia berkata, "Raka, selamat ya. Kamu pasti bisa sukses nanti." Ucapan singkat itu membuat hati Raka bergetar. Ia hanya sempat menjawab singkat, "Makasih." Tak lama kemudian, acara puncak dimulai. Kepala sekolah berdiri di podium, memberi pidato panjang tentang masa depan, tentang jangan menyerah, tentang berjuang mengejar mimpi. Semua siswa bertepuk tangan. Raka mendengarkan setengah hati, tapi ada satu kalimat yang menancap. Kalian adalah generasi yang akan membawa perubahan. Jangan biarkan orang lain menentukan seberapa besar nilai diri kalian. Kalimat itu seperti menyala dalam dirinya. Ia mengingat semua ejekan yang ia telan, semua sakit yang ia sembunyikan, semua lari subuh yang ia lakukan sendirian. Matanya panas, tapi kali ini bukan karena sedih. Ketika semua siswa keluar aula untuk merayakan bersama keluarga, Raka berdiri sebentar di lorong yang sepi. Ia menatap buku kelulusan di tangannya, lalu bergumam lirih, "Kalian boleh tertawakan aku sekarang. Tapi suatu hari, aku akan buktikan siapa aku sebenarnya." Suara langkah kaki teman-temannya bergema di belakang, tawa mereka masih sama, ringan dan tanpa beban. Raka menoleh sebentar, lalu menunduk lagi. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang bukan karena bahagia, melainkan karena janji yang lahir dari luka. Ia melangkah keluar dari aula dengan langkah pelan tapi mantap. Angin sore menyapu wajahnya, membawa aroma debu dan bunga dari halaman sekolah. Ia tahu, hari ini bukan akhir, melainkan awal. Awal dari perjalanan panjang yang akan penuh darah, keringat, dan air mata. Setelah kelulusan, hidup Raka berubah drastis. Tidak ada lagi peluit Pak Hendra atau tawa teman-temannya di lapangan sekolah. Yang ada hanya jalan-jalan kampung yang sepi, udara dingin subuh, dan langkah kakinya sendiri yang berusaha melawan rasa malas. Setiap hari, ia bangun lebih awal dari ayam jantan. Dengan mata masih berat, ia mengenakan sepatu murahan yang solnya semakin menipis, lalu keluar rumah tanpa banyak bicara. Awalnya, tubuhnya masih kerap memberontak. Otot betisnya sering kram, napasnya cepat habis, dan punggungnya sakit seakan ditusuk jarum. Tapi semakin lama, ia belajar mengendalikan tubuhnya.
Ia membaca artikel dari internet di warnet dekat rumah tentang teknik pernapasan, pola lari, bahkan tips diet sederhana. Ia mulai mengurangi nasi dan gorengan, menggantinya dengan sayur rebus dan air putih. Setiap kali ibunya protes karena khawatir, ia hanya berkata singkat, "Aku pengen coba lebih sehat, Bu." Tahun pertama, hasilnya mulai terlihat. Berat badannya perlahan turun. Celana lamanya menjadi longgar, wajahnya sedikit lebih tirus, dan napasnya tidak lagi secepat dulu ketika berlari. Tetangga yang dulunya sering berbisik-bisik mulai terdiam. Ada yang bahkan berkata, si Raka sekarang rajin banget lari, ya? Hebat juga anak itu." Ucapan sederhana itu membuat hatinya menghangat. Namun, jalan menuju perubahan tidak mulus. Raka sering merasa sendirian. Saat orang-orang seusianya sibuk kuliah, nongkrong, atau bekerja di kota, ia memilih berkeringat di jalan kampung atau stadion kecil yang jauh dari rumah. Teman-temannya jarang menghubungi, bahkan sebagian sudah melupakannya. Pernah suatu malam ia merasa sangat sepi. Ia duduk di kamar, memandangi ponselnya yang hening tanpa pesan. Air mata mengalir begitu saja. "Apa aku cuma buang-buang waktu?" katanya pada diri sendiri. Tapi esok subuh, saat udara dingin kembali menyapa wajahnya, ia memilih untuk tetap berlari. Setiap derap langkah di jalan sepi itu menjadi jawaban untuk keraguannya sendiri. Suatu sore, ketika berlatih di stadion, seorang pelatih komunitas lari mendekatinya. "Kamu serius latihan sendirian begini? Dari tadi saya lihat, putaranmu lumayan konsisten," kata pelatih itu. Raka kaget, menoleh dengan wajah penuh keringat. "Iya, Pak, saya cuma coba latihan sendiri." Pelatih itu tersenyum. "Kalau mau, gabunglah ke komunitas kami. Biar kamu punya teman latihan, dan teknikmu bisa lebih bagus." Itu menjadi titik penting. Bersama komunitas, Raka belajar disiplin yang lebih ketat. Ia ikut lari lintas alam, latihan interval, bahkan ikut lomba-lomba kecil antar kecamatan. Ia tidak selalu menang, malah sering kalah. Tapi setiap kekalahan ia jadikan bahan bakar. "Aku sudah kalah sejak lahir," katanya suatu kali pada dirinya, "tapi bukan berarti aku harus kalah selamanya." 2 tahun, 3 tahun berlalu. Tubuh Raka kini jauh berbeda. Dari anak gendut yang selalu diejek, ia berubah menjadi pemuda dengan tubuh lebih proporsional, otot kakinya kuat, wajahnya penuh semangat. Ibunya sering menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Anakku sekarang kelihatan sehat sekali," ucapnya dengan bangga. Raka hanya tersenyum, tapi di dalam hati ia berbisik, "Ini baru awal, Bu. Aku belum selesai." Hari perlombaan tiba. Stadion kota yang biasanya sepi kini penuh sesak dengan orang-orang. Spanduk warna-warni membentang di sepanjang pintu masuk bertuliskan, "Lomba lari 10K tingkat kota." Musik ubeat diputar dari pengeras suara, sorak-sorai penonton bercampur dengan suara sepatu para peserta yang beradu dengan aspal saat mereka melakukan pemanasan. Aroma minuman energi, keringat, dan debu jalan bercampur menjadi satu. Raka berdiri di antara ratusan pelari lain, mengenakan kaos sederhana dengan nomor peserta yang ia sematkan sendiri menggunakan peniti. Sepatunya bukan keluaran terbaru, tapi sudah menemani langkah-langkah panjangnya bertahun-tahun. Ia menatap ke kanan dan kiri, melihat peserta lain dengan tubuh atletis, pakaian olahraga profesional, bahkan ada yang membawa pelatih pribadi. Raka menarik napas dalam. Tangannya sedikit bergetar. Seorang peserta di sampingnya, pemuda tinggi dengan earphone, melirik sekilas lalu berkata, "Baru pertama kali ikut ya? Wajahmu kelihatan tegang banget." Raka tersenyum kaku. "Iya, baru coba. Semoga nggak malu-maluin." Pemuda itu tertawa kecil. "Santai aja. Yang penting nikmatin." Tapi setelah itu, ia memasang earphone lagi, fokus pada dirinya sendiri. Detik-detik menjelang start terasa panjang. Jantung Raka berdetak kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski matahari baru naik. Ia menatap tribun penonton, mencari-cari wajah ibunya. Di sana, di baris ketiga, sang ibu melambaikan tangan dengan penuh semangat. "Semangat, Nak!" teriaknya. Senyum tulus itu membuat dada Raka hangat. Ia mengangguk kecil, lalu menunduk, berbisik pada dirinya sendiri,
Ini bukan cuma soal lomba. Ini tentang membuktikan semua yang pernah menertawakan aku salah. Peluit tanda start ditiup. Seketika ratusan kaki menghentak aspal bersamaan. Suara langkah berderap seperti guntur yang menggelegar. Raka ikut terdorong arus, langkahnya agak goyah di awal. Beberapa pelari menyalip dengan cepat, membuatnya sempat merasa ketinggalan. Tenang, Raka, ingat latihanmu. Jangan buru-buru, katanya dalam hati. Kilometer pertama terasa berat. Nafasnya terengah, kerongkongannya kering, tapi ia terus menahan ritme. Ia teringat ucapan pelatih komunitas, jangan habiskan tenaga di awal. Temukan irama. Lari itu soal kesabaran, bukan kecepatan semata. Ucapan itu bergaung di kepalanya, membuatnya fokus kembali. Kilometer ketiga, peluh membasahi wajahnya. Matahari semakin terik, aspal memantulkan panas yang menusuk kulit. Beberapa pelari mulai mengurangi kecepatan, ada yang bahkan berhenti minum di pos air. Raka mengambil segelas air, meneguk setengah lalu menyiram sisanya ke kepala. Rasanya seperti hidup kembali. Ia melirik ke depan. Masih banyak pelari mendahuluinya, tapi entah bagaimana, perasaan takutnya perlahan hilang. Digantikan dengan sesuatu yang lain, keyakinan. Keyakinan bahwa ia bukan lagi anak gendut yang pernah diejek. Kilometer kelima. Nafasnya mulai lebih stabil, langkahnya menemukan ritme. Ia bisa mendengar teriakan penonton yang semakin ramai di sisi jalan. Anak-anak kecil berlari sambil bertepuk tangan, orang tua berteriak memberi semangat. Ada yang tiba-tiba berteriak ke arahnya, "Ayo, nomor 127. Semangat." Ia tersenyum meski tubuhnya lelah. Rasanya seperti ada orang asing yang percaya padanya. Di depan, garis setengah lomba sudah terlihat. Raka menggertakkan giginya. "Aku sudah separuh jalan. Aku nggak akan berhenti di sini." Kata-kata ejekan itu menghantam telinga Raka lebih keras daripada suara peluit start atau sorakan penonton manapun. Jantungnya seperti diremas. Nafasnya sempat tercekat, langkahnya goyah sepersekian detik. Ia menoleh, dan benar saja, beberapa wajah yang ia kenal dari masa SMA berdiri di pinggir jalur lomba, masih sama congkaknya, masih dengan tawa mengejek yang dulu membuatnya tak berani menatap cermin. "Lihat tuh, Raka si gendut." Salah satu dari mereka berteriak lagi, sambil menepuk bahu temannya. "Kira-kira kuat nggak dia sampai finish? Jangan-jangan pingsan di tengah jalan." Gelak tawa mereka pecah, menusuk telinga, menusuk hati. Raka mengepalkan tangan. Tubuhnya panas, bukan hanya karena matahari yang menyengat, tapi juga karena amarah yang menggelegak di dada. Kenapa mereka masih sama? Kenapa mereka nggak pernah berubah? Bisiknya dalam hati. Matanya mulai berkaca, tapi ia cepat-cepat menggeleng, menepis rasa lemah itu. Ia menunduk, menatap sepatu usangnya yang terus menghentak aspal. Bukan saatnya peduli. Aku harus terus jalan. Namun, suara-suara itu seperti bayangan masa lalu yang menempel erat. Nafasnya jadi tak beraturan. Ia hampir berhenti, hampir membiarkan langkahnya melambat. Sampai sebuah suara lain memotong. "Raka." Itu suara ibunya dari tribun penonton, keras, penuh semangat. "Jangan dengarkan mereka, nak, kamu bisa." Kata-kata sederhana itu seperti cambuk yang menghantam kelelahan. Raka menoleh sekilas, melihat wajah ibunya yang basah oleh keringat dan air mata. Senyumnya gemetar, tapi penuh keyakinan. "Aku lari bukan buat mereka. Aku lari buat diriku. Buat ibu," gumamnya. Ia kembali fokus. Langkahnya dipercepat, ritme napasnya ditata ulang. Ia mulai menyalip pelari satu persatu, wajahnya tegang, tapi matanya menyala. Di kepalanya, suara ejekan itu berubah jadi bahan bakar. "Kalian kira aku akan berhenti? Kalian kira aku akan kalah lagi? Tidak kali ini." Kilometer ke-8, kakinya mulai gemetar. Betisnya seperti terbakar, dadanya seperti dihantam palu, tapi ia terus berlari. Keringat membasahi tubuhnya, bercampur dengan debu jalan. Suara-suara penonton kini samar, hanya terdengar seperti gema jauh. Yang jelas hanya suara langkahnya sendiri, detak jantungnya, dan tekadnya. Di sisinya, seorang pelari muda mulai melambat. "Gila, ini berat banget.
katanya terengah. Raka menoleh, menepuk bahu pemuda itu singkat, dan dengan napas berat ia berkata, "Ayo, kita sudah dekat. Jangan nyerah." Pemuda itu menatapnya sebentar, lalu mengangguk, meski akhirnya tak mampu menjaga kecepatan. Kilometer ke-9, garis finish mulai terlihat dari kejauhan. Sorak-sorai makin menggema. Raka menggertakkan gigi, berlari sekuat tenaga. Ototnya seperti mau robek, paru-parunya seperti terbakar, tapi hatinya berteriak lebih keras. "Aku harus sampai. Aku harus buktikan aku bisa." Dan di tengah teriakan penonton, di tengah tubuhnya yang hampir runtuh, ia mendengar kembali suara ejekan itu dari kejauhan. Tapi kali ini, ia tidak lagi peduli. Ia tersenyum di balik penderitaannya, lalu menambah kecepatan. "Tunggu saja, kalian akan lihat aku di garis itu." Langkah-langkah terakhir terasa seperti mimpi buruk bercampur keajaiban. Tubuh Raka benar-benar nyaris roboh. Setiap ototnya menjerit, paru-parunya seakan terbakar, pandangannya berkunang. Tapi garis putih itu, garis finish, kini hanya tinggal beberapa meter di depan. Sorakan penonton meledak semakin keras. Bendera-bendera kecil berkibar di tangan anak-anak yang berdiri di pinggir lintasan, dan suara MC menggema dari pengeras suara, "Ayo nomor 127. Tinggal sedikit lagi. Bertahan." Raka merasakan kakinya berat seperti diseret rantai, namun di detik yang sama, bayangan masa lalunya kembali muncul. Wajah-wajah para pembuli yang dulu menertawakannya, mendorongnya di koridor sekolah, mencaci di lapangan. Semua itu berputar cepat di kepalanya. Tapi tiba-tiba bayangan itu berubah, berganti dengan senyum ibunya, tatapan penuh bangga dari adiknya, dan suara hatinya sendiri yang berkata, "Aku bisa. Aku bukan lagi anak yang dulu. Aku berbeda." Dengan sisa tenaga terakhir, ia mendorong tubuhnya ke depan. Nafasnya terengah, dada seperti dihantam palu, tapi ia tidak berhenti. "Sedikit lagi, ayo, Raka, sedikit lagi," gumamnya, hampir seperti orang berdoa. Dan ketika akhirnya telapak kakinya menginjak garis putih itu, detik itu juga tubuhnya seakan meledak dengan rasa lega. Ia tidak peduli apakah ia masuk urutan berapa, yang ia tahu hanya satu, ia berhasil. Tubuhnya langsung ambruk berlutut di atas aspal, tangan bertumpu pada lutut, kepala tertunduk. Nafasnya tersengal, air matanya bercampur dengan keringat yang menetes deras. Seorang panitia segera menghampiri, menyerahkan sebotol air. "Hebat sekali, Mas. Kamu luar biasa," katanya dengan nada kagum. Raka hanya bisa mengangguk kecil, meneguk air itu sambil menahan isak. Dari kejauhan, ibunya berlari menerobos kerumunan penonton. Begitu sampai, ia langsung meraih bahu Raka, memeluknya erat. "Nak, kamu berhasil. Ibu bangga sekali sama kamu." Suara ibunya pecah, penuh air mata. Raka terisak di pelukan itu, suaranya parau. "Bu, aku bisa, aku benar-benar bisa." Beberapa orang penonton ikut mendekat, menepuk punggungnya, memberi ucapan selamat. Bahkan ada pelari lain yang menyalami Raka sambil berkata, "Tadi gue lihat lo hampir nyerah, tapi lo terus jalan. Lo inspirasi banget, bro." Raka hanya bisa tersenyum lemah, matanya basah. Dan di sisi jalan, berdiri sosok-sosok yang dulu menertawakannya. Para pembuli itu kini terdiam, tak ada lagi tawa yang keluar. Tatapan mereka kosong, campuran antara kaget, malu, dan mungkin sedikit penyesalan. Raka menatap mereka sebentar, hanya sebentar, lalu mengalihkan pandangannya kembali pada ibunya. Ia memilih untuk tidak berkata apa-apa, karena diamnya jauh lebih keras daripada 1000 kata. Di atas podium sederhana, meski ia tidak juara pertama, namanya tetap disebut sebagai salah satu pelari dengan semangat luar biasa. Sorak-sorai penonton kembali pecah. Dan ketika ia berdiri tegak di sana, dengan tubuh letih tapi kepala terangkat tinggi, Raka merasa ada sesuatu yang berubah selamanya. Ia tidak lagi merasa kecil, tidak lagi merasa tak berarti. Hari itu, di bawah terik matahari, di tengah ribuan orang, Raka membuktikan bahwa ia bisa melampaui masa lalunya. Ia bukan lagi anak SMA yang dipandang sebelah mata. Ia adalah seseorang yang berhasil berdiri, berlari, dan membuat orang-orang yang mencintainya bangga. Terima kasih banyak sudah menonton kisah Raka sampai akhir.
Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran berharga, bahwa sebesar apapun ejekan orang lain, kita tetap bisa bangkit dan membuat orang-orang yang kita cintai bangga. Jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan komen di bawah. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga kalian semua selalu dilimpahkan kebaikan dalam hidup. Wassalamualaikum.